Halo, perkenalkan nama saya Asni, absen 3 di 10 AKL 3. Saya dari sekolah SMK Strada dan Mogot. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks laporan hasil observasi. Simak videonya ya. Apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah hasil dari penelitian yang telah dilakukan, di mana peroleh data didapatkan menggunakan teknik observasi. Dari hasil data yang telah diperoleh, itulah yang nantinya akan dijabarkan ke dalam sebuah teks dan dituangkan ke dalam sebuah laporan, di mana hasil laporan tersebut mencantumkan hasil. Tujuan dan struktur teks laporan hasil observasi. Tujuan teks laporan hasil observasi, tujuan utamanya yaitu untuk memberikan informasi secara objektif dan fakta yang ada di dalam lapangan sesuai hasil pengamatan yang didapatkan. Struktur teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi secara umum meneliti 3 struktur, diantaranya 1. Penyertaan umum, yaitu terdapat pembukaan, berisi pembuka atau informasi secara umum hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar tentang objek tersebut. 2. Deskripsi bagian, yaitu pendapat isi, rincian, pembahasan, dan penjelasan secara detail. 3. Deskripsi manfaat, yaitu berisi fungsi atau manfaat setiap objek yang diamati dalam kehidupan. Sifat-sifat struktur teks laporan observasi. 1. Bersifat informatif, yang berarti teks laporan hasil observasi yang ditulis sangat berguna dan dapat memberikan informasi tentang objek yang telah diamati untuk para pembaca. 2. Bersifat komunikatif, yang berarti teks laporan hasil observasi yang ditulis menggunakan gaya dan bahasa yang seakan-akan seperti membuat kalian sedang melakukan komunikasi dengan teks yang tertulis tersebut. Adapun tujuan yakni supaya isi dari teks laporan hasil observasi dapat lebih mudah untuk dipahami dan dimengerti. 3. Bersifat objektif, yang berarti teks laporan hasil observasi yang ditulis harus faktual, nyata, benar terjadi, dan tidak mengada-ngada, serta isinya berdasarkan oleh informasi-informasi yang sah mengenal kejadian yang sebenarnya. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. 1. Penggunaan verba atau kata kerja, yaitu kata-kata yang menyatakan suatu tindakan. Contoh memiliki, mengalami, memegang, dan mengandung. 2. Penggunaan adjektiva atau kata sifat, yaitu kata-kata yang digunakan untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, ataupun binatang. Kata sifat biasanya didahului atau diikuti dengan kata paling, sekali, sangat, amat, dan lain-lain. Contoh, sangat bagus, cerdik sekali, amat luas, paling besar. 3. Penggunaan sinonim dan antonim. Sinonim adalah kata-kata yang memiliki persamaan makna, dan antonim adalah kata yang maknanya berlawanan. Contoh, halus bersinonim dengan lembut, malas berantonim dengan rajin. 4. Penggunaan konjungsi, yaitu kata-kata yang menghubungkan dua satuan bahasa sederajat. Contoh, tetapi, sedangkan, dan, atau supaya. 5. Penggunaan kalimat kompleks dan simpleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang mempunyai lebih dari satu verba atau satu predikat. Sedangkan kalimat simpleks hanya terdiri atas satu struktur kalimat. Berikut contoh teks laporan hasil observasi. Pohon kelapa. Pernyataan umum. Pohon kelapa atau Cocos nucifera, atau disebut juga pohon nyur, merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi, dengan tinggi bisa mencapai 3 meter. Buahnya tertutup sabut dan tempurung keras. Dalamnya terdapat daging yang mengandung santan dan air.
Kelapa adalah sebutan dari nama buah yang dihasilkan tumbuhan ini. Kelapa menjadi tumbuhan serbaguna karena dimanfaatkan semua bagiannya oleh manusia. Banyaknya manfaat menjadikan tunas kelapa dijadikan sebagai lambang dari pramuka di Indonesia. Tumbuhan ini diperkirakan berasal dari pesisir Samudra Hindia di sisi Asia, namun sekarang sudah menyebar luas di seluruh pantai tropika dunia. Deskripsi bagian. Bagian-bagian dari tumbuhan ini adalah buah kelapa, batang, pelepah, dan akar. Buah kelapa terdiri dari kulit luar, sabut, tempurung, kulit daging, daging buah, air kelapa, dan lembaga. Pohon kelapa atau pohon nyur banyak terdapat di bagian tepi pantai. Deskripsi manfaat. Berdasarkan penelitian yang ada, kelapa diyakini bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit seperti TBC, luka bernanah, wasir, disentri, dan kolera. Selain itu, buah kelapa bagus untuk mengobati keracunan karena buah ini dapat menetralkan racun di dalam tubuh kita dan dapat dijadikan sebagai makanan atau minuman. Para dokter gigi juga meyakini bahwa kelapa bisa mencegah gigi berlubang. Sedangkan batang pohonnya sangat bermanfaat untuk pembuatan janur, pembungkus ketupat, dan masih banyak lagi. Penjelasan penggunaan kalimat kompleks dan simpleks. Kalimat simpleks dan kompleks merupakan dua jenis kalimat yang sering dipelajari dalam kaidah tata bahasa. Kalimat simpleks adalah kalimat yang terdiri atas satu verba utama atau satu klausa. Contoh kalimat simpleks dari pohon kelapa. Banyaknya manfaat menjadikan tunas kelapa dijadikan sebagai lambang dari pramuka di Indonesia. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki dua predikat atau dua verba utama atau lebih. Contoh kalimat kompleks dari pohon kelapa. Selain itu, buah kelapa juga bagus untuk mengobati keracunan karena buah ini dapat menetralkan racun di dalam tubuh kita dan dapat dijadikan sebagai makanan atau minuman. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.